Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar agama Islam yang berdakwah menggunakan perangkat seni. Selain itu, salah satu ulama Wali Songo ini juga dikenal mempunyai karomah dan kesaktian yang diberikan oleh Allah SWT. Salah satu buktinya adalah Sumur Serumbung, sumber air tawar yang ada di tepi laut Kabupaten Tuban. Sunan Bonang atau Raden Maulana Magdum Ibrahim merupakan putra keempat Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Bupati Tuban, Arya Teja. Semasa kecil, Sunan Bonang diasuh oleh ayahnya sendiri, Sunan Ampel, dan sesekali beliau juga ke Tuban untuk belajar sastra dan kesenian. Hal inilah yang membuat Sunan Bonang lebih diterima masyarakat pada zaman dahulu, karena beliau lebih toleran kepada masyarakat Jawa Hindu. Selain itu, dalam menyebarkan ajaran agama Islam, beliau menggunakan cara yang banyak disukai oleh masyarakat zaman dulu, seperti gamelan, wayang, dan kesastraan. Selain makam, Sunan Bonang juga memiliki bukti peninggalan sejarah semasa beliau berdakwah di kota Tuban. Salah satunya ialah Sumur Serumbung yang terletak di dekat pantai Tuban, tepatnya di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban Kota. Menurut cerita, ada seorang pendeta Brahmana asal India yang hendak menemui Sunan Bonang. Pendeta tersebut bermaksud hendak mengadu ilmu dan kesaktiannya. Sesampainya di Tuban, Brahmana ini mengurungkan niatnya karena buku-bukunya hilang ditelan ombak di tengah perjalanan. Singkat cerita, pendeta ini bertemu dengan Sunan Bonang yang memukul-mukulkan tongkatnya ke tanah beberapa kali. Tak berselang lama, keluarlah air yang kian membesar dari lubang bekas pukulan Sunan Bonang. Buku-buku yang hilang ditelan ombak milik sang pendeta Hindu ini pun juga turut keluar. Melihat kesaktian Sunan Bonang, sang pendeta ini masuk Islam dan menjadi murid beliau. Sementara lambat laun, sumber air bekas pukulan Sunan Bonang tersebut kian membesar. Air tawar terus keluar dari tanah, hingga akhirnya berubah menjadi sebuah sumur. Sunan Bonang pun memerintahkan muridnya itu untuk membuat serumbung atau semacam pagar. Pagar itu dibuat agar air tidak meluap terus ke tanah sekaligus menjaga sumber air ini. Meski terletak di dekat pantai, air yang keluar dari sumur serumbung ini tidak terasa asin. Bahkan di saat kemarau panjang sekalipun, sumur dengan kedalaman 3 meter ini tetap mengeluarkan air tawar. Hingga sekarang, air yang memancar dari kesaktian Sunan Bonang ini dikenal dengan nama Sumur Serumbung. Air sumur ini dipercaya peziarah memberi berkah. Jadi disinilah dakwah Islam mulai. Jadi peninggalan-peninggalan beliau termasuk ada di tepi pantai itu ada namanya Sumur Serumbung. Itu merupakan dakwah Sunan Bonang pada waktu itu ketika didatangi oleh pendeta Sakyakirti dari Brawijaya atau dari Sriwijaya atau dari ada yang mengatakan dari Cina. Jadi termasuk bagaimana Sunan Bonang menciptakan alat gamelan sebagai sarana dakwah, yaitu bonang itu sendiri. Kalau kita lihat gamelan yang murni Jawa itu ada di Bali, tidak ada bonangnya, tidak ada, itu hanya gambang sama apa itu ya, yang tidak ada. Kreasi Sunan Bonang itu pada bonangnya itu. Jadi disinilah dakwah Sunan Bonang selain dalam bidang agama, toleransi, karena di Tuban ini banyak sekali agama, karena kita adalah pelabuhan ya. Pelabuhan di sini ada orang Cina yang menetap di kota Tuban, ada sebagian orang Islam, ada sebagian juga orang Hindu semakin besar, Buddha juga sama, sehingga lebih toleransi digambarkan dengan peninggalan beliau, yaitu Kalpataru. Itu yang ada di sekarang, dulu di sini Kalpatarunya untuk supaya merawat dan lebih terjaga keamanannya, sekarang dipindah di Museum Kambang Putih ya. Selain Sumur Serumbung, pohon Kalpataru yang ada di Museum Kambang Putih Tuban juga merupakan salah satu situs peninggalan Sunan Bonang. Sementara Primbon Bonang disimpan di Museum Negara Belanda. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban.